Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, dan untuk pada siang hari ini kita berada di ruangan ini, di mana ruangan ini akan menjadi ruangan bercerita. Kita akan mendengarkan cerita dari Mas J, yaitu bisa cerita yang dialami pribadi sebelum explore. Tentunya kalau cerita yang explore pasti teman-teman ya sebagian besar pasti sudah ada yang tahu. Kalau yang cerita di luar explore kan belum ada yang mengetahui ceritanya bagaimana dan kapan, itu pasti banyak yang belum tahu. Nah, maka dari itu akan kita ceritakan atau kita gali informasi cerita-cerita Mas J yang dulu sebelum ekspor itu seperti apa, dan cerita-cerita ganjil yang pernah dialami Mas J itu seperti apa. Kita dengarkan di sini, teman-teman. Oke, baiklah, saya terutama terima kasih sudah diberi kesempatan dalam acara ruangan cerita yang dibangun oleh Mas Cukak dan Mas Putra. Nih, saya di sini sebagai bintang tamu yang ingin sedikit share, sedikit ingin bercerita yang saya alami dahulu. Bukan saya sih sebenarnya, teman saya, cuman dia yang mengalami cerita ini. Jadi dahulu itu sebelum saya terjun ke dunia explore, bahkan sebelum saya dokumentasi dan diupload atau di share ke YouTube, itu saya itu masih bekerja di sebuah PT, yaitu PT distribusi sebenarnya. Distributor itu mas, nyetorin produk gitu loh mas, ke warung-warung outlet kecil. Nah, ini di sini apa di Jakarta? Oh, di Jakarta Timur, di Pulau Gadung lebih tepatnya, kawasan Pulau Gadung. Nah, saya kerja di situ dapat 4 bulan kurang lebih pada waktu itu, dan saya sudah punya teman di sana yang senior yang lebih dulu kerja di sana, dan kebetulan itu circle saya itu senang ini mas, mendaki. Oh, mendaki gunung. Tapi saya nggak begitu minat dalam hal seperti itu. Akhirnya pada suatu hari itu ada tanggal yang beruntun mas, maksudnya tanggal merahnya di hari Jumat dan Sabtu Minggu itu libur. Jadi 3 hari itu beruntun, itu libur. Di sana itu 1 minggu ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengagendakan itu acara mendaki gunung. Itu gunung yang di Jawa Barat, Gunung Salak. Itu yang pernah ada kecelakaan pesawat di situ, itu Gunung Salak situ. Nah, teman saya itu berangkat 5 orang mas di sana, dan 5 orang dan cowok semua itu. Kebetulan ya ganjil sebenarnya, katanya sih untuk mitos-mitosnya itu kalau mendaki gunung tuh nggak boleh ganjil sebenarnya. Oh, jadi kalau orang mendaki itu sebelum berangkat, bahkan ibarat cerita-cerita sebelumnya itu memang ada aturan lebih baiknya orang genap. Iya, lebih baiknya, mitosnya seperti itu. Nah, belalah ini 5 orang ini berangkat nih, dan pada waktu pemberangkatan dari rumah itu semua aman-aman, bahkan logistik itu juga terbawa semua, makanan, minuman, persediaan itu terbawa semua, bahkan untuk tenda pun juga udah ready. Melakukanlah mereka perjalanan ke arah Gunung Salak menggunakan transportasi kereta. Nah, sesampainya di lokasi mereka bersiap-siap untuk mendaki Gunung Salak. Mendaki 3 jam pertama itu masih have fun, masih seru-seruan, masih tenaga, masih fit, masih ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di pos 1. Istirahat, jam berangkatan itu pagi tuh,
sekitar jam 11 siang itu mereka istirahat, jam 1 lanjut lagi. Nah di sini nih mulai ada keanehan mas, dimana ada sekitar 5 pohon seperti tertiup angin kencang. Hanya 5 pohon itu? Hanya 5 pohon itu. Nah itu kan udah tanda-tanda keanehan itu. Harusnya kalau di logika itu angin sekencang itu tuh harusnya semua pohon ini bergoyang. Ada mubat mabit itu. Akan tapi di situ hanya 5 saja. Ada yang sudah mulai panik. Ini karakternya beda-beda mas. 5 orang ini. 5 ini. Oh. Ada yang angkuh itu kayak gampang nih, halah menurut itu lebih sesumbar. Dan ada yang lebih kebiasa aja, untuk ada terjadi sesuatu itu biasa, nggak panik, santai. Dan ada yang penakut, oposisi wedi gitu. Dan ada yang 2 ini pendiam itu diem aja maksudnya gitu. Kan misalnya orang tuh pada rame-rame ngobrol itu dia lebih diem, rokok gitu, nggak banyak omong. Nah akhirnya di situ ditenangkanlah oleh yang tenang tadi, karakternya yang tenang tadi. Udah nggak apa-apa, yang penting kita berdoa dan selalu ibaratnya permisi kepada penghuni sekitar sini, menghargailah. Lanjutlah perjalanan di situ. Yang penakut ini kok rasa-rasanya kok ada yang ngikutin ya gitu. Dia bilang ke teman-teman, saya sebentar, kok rasa-rasanya ada yang ngikutin ya, karena memang sudah terkenal penakut. Ini tuh yang sesumbar tadi, alah kamu ini apa-apa kok langsung disangkut pautin ke hal seperti itu sih, itu perasaanmu aja, nggak usah terlalu penakut lah jadi orang gitu. Kok juga kita semua di sini bareng-bareng berangkat berlima gitu. Yaudah, tenang, nggak usah berantem di sini ya, kita lanjut lagi. Nah, akhirnya di sini bertemulah mereka dengan seorang kakek-kakek yang membawa satu bongkok kayu bakar itu yang digendong di punggungnya itu. Kata kakek itu melihat dengan pandangan yang berbeda setiap teman-teman saya. Misalnya memandang dia itu seperti sini-situ, memandang dia senyum, terus memandang dia seperti datar, diem aja, memandang dia seperti pokoknya 5 orang itu setiap pandangan kakek itu pasti beda-beda. Nah itu udah terjadi sebuah keanehan. Di situ dibahas lagi sama mereka. Sebentar, tadi kalian merhatiin nggak raut wajah kakek yang barusan saja kita temui tadi? Kenapa emangnya? Saya tuh tadi merhatiin, ngelihat kamu kok kayaknya mukanya kayak marah, dan ngelihat kamu kok senyum, terus ngelihat saya datar, terus ngelihat yang 2 lagi kok kayak gimana, beda lagi gitu. Alah kamu ini pasti deh, apa-apa pasti disangkut pautin yang hal-hal yang seperti itu deh. Yang penakut itu. Itu yang penakut tadi. Nah akhirnya yang sesumbar ini, dia mah apa-apa pasti diiniin, disangkut paut. Iya, disangkut pautin ke arah hal seperti itu gitu. Namanya juga penakut gitu. Akhirnya formasi berubah. Si yang sesumbar tadi itu dia di paling depan. Nah terus akhirnya harusnya jalan itu lurus ke sana, yang nantinya akan muter ke kiri. Nah itu tuh dia malah nyedat gitu mas, langsung ke kiri. Harusnya jalan ke sana dulu. Nah diingetin sama yang satu lagi, nggak boleh belok, kita tuh harus menaati peraturan, di mana memang jalan itu kan diperuntukkan untuk pendaki. Nah kalau udah diperuntukkan untuk pendaki, berarti sudah dipastikan jalan itu aman. Karena memang sudah diperuntukkan, berarti kamu untuk para pendaki lewatnya sini loh gitu. Nah itu malah ngedat, karena dia tahu kalau belok situ nanti akan ketemu juga jalan itu lagi gitu, jalur utama. Diingetin padahal.
karena pas formasi tadi udah berubah ya. Tapi sama dia, udah tenang aja, kalau saya yang ngehandle semua itu pasti akan pada minggir. Berarti entah hewan atau makhluk halus atau apa, itu dia dengan sesumbar tuh pasti semua pada minggir kalau saya yang lewat gitu. Dengan bedanya seperti itu. Hasilnya singkat cerita, hari semakin gelap, sudah menganjak ke sore itu. Mereka beristirahat lagi, siap-siap mendirikan tenda di satu titik di situ. Akhirnya ada yang mendirikan tenda, ada yang mencari kayu, ada yang mencari air untuk persiapan-persiapan untuk malam mereka nginep di tenda yang sudah didirikan itu. Nah, di sini yang dua pendiam ini sudah terlihat ada suatu keanehan di dalam regu mereka, di dalam tim mereka itu 5 orang. Keanehannya apa? Keanehannya itu ini tas udah ditaruh semua, barang udah disusun semua. Kalau istirahat kan tas ditaruh ya, Mas. Cuma kok badan kok masih seakan-akan gendong tas itu. Masih berat itu. Akhirnya tanya tuh sama yang lainnya, badan kamu berat gak sih? Padahal tas sudah ditaruh loh semua. Enggak, biasa aja. Yang ngalamin badannya berat itu cuma 2 orang yang pendiam itu, Mas. Akhirnya yang apa-apa diam, apa-apa diam. Nah, karena hal itu mereka ngomong. Padahal ada angin yang benar-benar aneh aja, mereka diem biasa aja, nggak panik nggak apa. Tapi atas terjadinya keanehan itu mereka malah bicara, nanya yang ketiga temannya itu. Nah, sama yang angkuh itu dijawab lagi dengan angkuh, alah kamu ini bilang aja kamu kayak si itu kan penakut. Jadi penakut kan, tentang hari udah mulai gelap, kalian ini ada-ada aja. Tenang aja, ini semua ini pasti saya yang jamin akan aman, nggak ada apa-apa. Nah, disinilah kebrutalan mulai nampak di sini. Tenda yang sudah jadi kokoh itu, sudah dipatok itu, ini tiba-tiba ambruk, gitu. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Gitu. Wih, ada kaget. Kamu gimana sih tadi diriin apa? Tenda nggak bener malah ambruk ini. Loh, udah tadi kan saya sama dia tanya loh sama dia apa ada salah-salah. Padahal itu sebenarnya salah satu keanehan itu. Udah diriin lagi. Enggak, kamu aja lah kalau gitu yang diriin, daripada saya yang diriin nanti disalah-salahin lagi. Mereka akhirnya dia sendiri yang diriin. Yang sombong tadi. Nggak becus lu kalian semua. Diriin lagi terus. Wes, nih gini nih kokoh nih, ya dites kan. Nih pukul-pukul. Udah. Akhirnya ya mungkin yang diriin tenda tadi merasa ada yang salah kali ya, akhirnya sadar diri. Udah gak ada yang salah, diam. Pas udah dites gitu, dia jalan ke arah api unggun yang sudah mulai nyala, baru 3 langkah bruk lagi, anjir gitu, spontan kan namanya gitu, mengucap anjir gitu. Nah kan, saya sendiri kan, woi anjing siapa lo gitu ya, mohon maaf ini ngomong